pemerintah, ya, anggota, juga para pengurus. Ini yang terjadi sekarang kan tidak. Ya. Ini ada Kongres, ada KLB, kemudian ada kementerian. Jadi solusinya ini duduk bersama, atau ambil satu sikap, keluarkan Permenkumham. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Kalau dari bahasanya yang disampaikan Pak Dirjen kan dia menggunakan Undang-Undang 30 2014 kan berdasarkan lebih kepada delegasi, merasa bahwa organisasi itu tuh pasal 82 ayat 5 itu kan bentuknya kayak delegasi. Tapi satu sisi pasal 3 dan pasal 4 itu kan atribusi perintah undang-undang untuk dibuatnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan statuta lainnya dan sebagainya. Ini kan ada dua hal yang berbeda dalam satu pasal itu menanam. Nggak mereka yang satu berpendapat bahwa enggak dong, saya kan atribusi perintah undang-undang seperti tadi penjelasan kamu. Mengingat bukan ini kan perintah undang-undang, tetapi satu sisi pemerintah melihat loh nggak begitu, ini harusnya ikut, ini terlalu panjang dan terlalu banyak biaya ini. harus aturan pemerintah begini. Ya, ini yang jadi dilematis. Tapi poinnya adalah apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, mau PP Kongres, PP KLB tentang penyelenggaraan UKM, itu benar. Itu perintah undang-undang. Ya. Jelas kok, UKM itu mulai, kalau kita baca di pasal 4 itu ya, tentang sumpah itu. Di situ, itu berkaitan. Ya. Terus, di pasal 82, ayat 3 dan 4 itu, ya, terutama di pasal 83 ayat 1. Ya kan? Nah, penegakan kode etik itu dilakukan oleh organisasi gitu. Kode etik itu oleh organisasi. Organisasinya mana? Organisasinya INI. Nah, masalahnya kan INI yang mana? Itu yang belum selesai. Seperti itu. Nah, bukan berarti bukan itu tidak perlu ada, nggak bisa. Kalau kita mau lebih teknis ya. Di Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Di situ juga masih disebutkan ya, tentang tata cara pengangkatan, ya. Nah, terus dan seterusnya. Ini tata cara pengangkatan notaris. Nah, itu juga masih disebutkan. Yang sudah tidak berlaku itu melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan peningkatan kualitas. Itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya. Kemudian ya MA. Nah, kemudian di ayat 2-nya itu melampirkan fotokopi sertifikat kode etik yang dilegalisir oleh organisasi. Itu ada di Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Ya, itu peraturan pelaksana ya dari pasal 82 ayat 34 dan pasal 83 ayat 1. Terus kenapa statementnya seperti itu? Nah, makanya karena ini kan ada sesuatu, bro. Ya, jadi ini ada 3 ini sekarang. Ya. Produk Kongres ini sudah salah sejak periode 2019 ke 2022 sampai dengan Kongres. KLB yang kita harapkan tadinya akan bisa ya, menyatukan, ya, mengambil alih. Tapi ternyata sudah langgar-langgar juga, bukan hanya ART, tapi juga anggaran dasar dan keputusan KLB. Jadi bagaimana gitu? Ya kan? Harusnya kan harapan kita ini yang terakhir KLB. Kalian konsistenlah untuk menjalankan, menegakkan ya amanah dari KLB. Jauh-jauh orang datang ke sana, urun rembuk. Untuk apa ada komisi A, komisi B, komisi C? Siang malam ya, bahkan ada yang sakit, tiba-tiba dia langgar. Nggak bisa dengan kalimat, oh ini kan masalah meratifikasi. Nggak bisa begitu. Oh ini nomenklatur, bukan. Beda kawan. Berarti kalau melihat kondisi saat ini, kan ada juga kan mengenai perkembangan kondisi saat ini. Ini kan sudah ada 2 kubu, bukan 2 kubu ya, maksudnya
2 UKN lah ya, 1 UKN Maret, 1 UKN Mei. Iya. Pendaftaran bulan tanggal 16 Maret. Sudah mulai dibuka. Pelaksanaan bulan Mei nanti habis lebaran. 2 UKN lah. Nah, anggota kan anggota luar biasa yang sudah berjuang di KKN, kemudian sudah berjuang ngumpulin poin dari 30 dipangkas jadi 24, dipangkas jadi 18. Kemudian sudah juga berjuang untuk persyaratan lain magang bersama 4 semester, Bang. Semester 1, semester 2, semester 3. Iya. Dan ini pun 2 tahun boleh dihitung, 6 bulan. Iya. Nggak bisa beruntun sebulan ini, bulan besok nggak bisa. Harus tetap 2 tahun jatuh, jadi kan 4 tahun. Kalau yang magang dulu baru magang bersama kan jadi 4 tahun. Nah, kalau bareng-bareng kan jadi 2 tahun, tergantung semangat dari HRD. Nah, besok dia ikut UKN. Berarti kan ada kegamangan di HRD. Ikut UKN jadi dirjen ngomongnya begitu. Datang aja langsung. Nanti saya keluarkan SK-nya. Iya. Gimana? Apa yang harus dilakukan oleh anggota luar biasa? Kalau saya selalu menyarankan ikut UKN yang mana yang mau diikuti. Mau ikut UKN Produk Kongres, silakan tunggu habis lebaran. Mau ikut UKN KLB, ya silakan di bulan Ramadan ini. Karena itu perintah undang-undang. Gitu loh. Terus termasuk juga magang mana yang benar? Penwil yang Produk Kongres atau Produk KLB? Ikut yang mana aja. Karena prinsipnya tidak boleh mengorbankan anggota. Tidak boleh mengorbankan anggota. Terus, jadi ini jadi serba salah dong. Dan terjadi misalnya kecemburuan, ketidakadilan. Ada yang tidak ikut UKN, tapi dia sudah diangkat jadi notaris. Ya kan? Saya dirugikan karena persyaratannya yang saya pikir harus ikut UKN. Loh, kenapa kok kawan saya sudah diangkat tanpa mengikuti UKN? Ini kan jadi permasalahan baru nanti, gitu kan? Nah, terus kalau permasalahan ini muncul dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Pak Dirjen, ya saya kira ya kita coba untuk memahami lah ya. Kita coba untuk memahami kenapa Pak Dirjen sampai mengungkapkan hal seperti itu. Pasti ada sebab sehingga menyebabkan ya, berakibat ya Pak Dirjen menyampaikan statement seperti itu, gitu kan? Ya secara pribadi juga kita sayangkan, tapi hal lain mungkin ini bisa menjadi pemicu atau untuk memotivasi dua kubu ini bisa urun rembuk. Itu. Jadi kembali ikutlah, mau ikut magang Penwil versi A atau versi B, mau ikut UKN versi A atau versi B, ikut saja. Kalaupun tidak mau ikut gitu ya, dan tiba-tiba dengan kondisi kekacaubalauan, kekisruhan yang terjadi sekarang, tiba-tiba diangkat menjadi notaris tanpa mengikuti UKN, ya inilah ya akibat dari kekisruhan yang dibuat oleh masing-masing kubu ini. Gitu. Pertanyaan terakhir, kan jadi dia ngomong, Pengda silakan kok, Pengda silakan kok, nggak ada urusannya dengan Pengda. Ya, saya sih setuju itu. Karena kedaulatan tertinggi itu kan ada di tangan anggota. Ya. Ketua Pengda itu dipilih oleh anggota yang ada di Pengdanya. Ketua Pengwil itu dipilih oleh anggota yang ada di wilayahnya. Nah, stop sampai di situ. Jadi, tidak perlu ya, kalau misalnya akan mengganggu stabilitas, suasana kebatinan di wilayah itu, nah, segera para senior ya, Penwil yang eksis di wilayah itu sampaikan ke anggotanya. Kita tidak boleh diintervensi oleh kepentingan-kepentingan orang pusat, ya, orang Jakarta yang hanya datang sesaat, ya, kemudian akan memporak-porandakan daerah.